Selamat pagi, namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Mariana Astari. Di sini saya dari semester 6, mahasiswi STIAB Jinara Kereta Lampung. Nah, di sini saya akan membuat sebuah media pembelajaran micro teaching untuk kelas 7 SMP dengan mata pelajaran dengan tema Agama Buddha dan Keragaman Budaya di Indonesia. Selamat menyaksikan, happy watching. Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu. Nah, di sini Ibu akan mengajar kelas 7 dengan tema Agama Buddha dan Keragaman Budaya di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan berdoa yang akan dipimpin oleh Saudari Alika. Kepada Saudari Alika disilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Alika. Oke, langsung saja memulai. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu akan mengabsen apakah dari siswa-siswi pada pagi hari ini ada yang tidak berangkat. Oke, yang tidak berangkat ada Anas, Andi, sama Alika. Alika Setia Putri ya. Kalau Alika Dinda Nikara ada. Oke, baik, terima kasih. Oke, lanjut ke materi. Di sini Ibu akan menyampaikan dengan judul Agama Buddha dan Keragaman Budaya di Indonesia. Nah, jadi di sini ada peninggalan kerajaan di Indonesia yang menganut agama Buddha. Nah, pembahasan kali ini yang pertama membahas mengenai kerajaan Kalingga berdiri pada abad keberapa. Kemudian yang kedua, kapan dan berpusat di mana kerajaan Sriwijaya berdiri. Kemudian yang ketiga, kapan kerajaan Mataram kuno berdiri. Kemudian yang terakhir, yang keempat, di manakah kerajaan Majapahit berpusat. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, jadi di sini yang pertama ada kerajaan Kalingga berdiri pada abad keberapa. Nah, dari anak-anak, apakah ada yang tahu kerajaan Kalingga ini berdiri pada abad keberapa sih? Ada yang tahu? Bisa menjawab? Oke, Saudara Epi rupanya. Oke, Saudara Epi bisa menjawab. Kerajaan Kalingga ini berdiri pada abad keberapa? Oke, benar sekali. Sangat tepat ya jawabannya Epi. Oke, kerajaan Kalingga ini berdiri sekitar abad ke-6 Masehi di Jawa Tengah. Nah, kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Sima. Nah, jadi pada saat itu kerajaan Kalingga ini dipimpin oleh seorang ratu. Nah, biasanya kita sering mendengar sebuah kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja. Tapi kali ini pada kerajaan Kalingga pada saat itu dipimpin oleh seorang ratu. Nah, ratu itu bernama Ratu Sima. Nah, peninggalan kerajaan Kalingga ini antara lain ada Prasasti Tukmas. Nah, Prasasti Tukmas ini ditemukan di Desa Dakau di lereng Gunung Merbabu di Jawa Tengah. Nah, dari anak-anak di sini ada yang pernah ke Jawa Tengah? Ada yang pernah pergi ke sana berkunjung atau berpariwisata atau melakukan study tour? Ada yang pernah ke sana? Nah, rupanya udah pernah ke sana semua ya. Nah, ini merupakan gambar dari Prasasti Tukmas. Nah, ini merupakan peninggalan kerajaan Kalingga. Kurang lebihnya gambarnya seperti ini anak-anak. Ini Prasasti Tukmas. Oke, lanjut ke pembahasan kedua. Kapan dan berpusat di mana kerajaan Sriwijaya berdiri? Nah, anak-anak ada yang tahu kapan dan berpusat di mana kerajaan Sriwijaya berdiri? Nah, kelas 5 SD
mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial mengenai sejarah sudah tidak asing dengan Kerajaan Sriwijaya. Ada yang masih ingat kapan dan berpusat di mana Kerajaan Sriwijaya? Ada yang tahu? Oke. Rian Gunawan, silakan menjawab, Rian. Oke, benar sekali jawabannya Rian. Terima kasih banyak, Rian. Oke. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi dengan raja pertama itu bernama Srijaya Negara dan berpusat di Palembang di Sumatera Selatan, tepatnya di muara Sungai Musi. Nah, jadi Kerajaan Sriwijaya ini dulunya ini berpusat di Palembang. Nah, kota Palembang ini dulunya ini merupakan kota perdagangan. Karena kota Palembang ini tepatnya ini sangat strategis ya. Jadi, pada saat Kerajaan Sriwijaya ini, kota Palembang merupakan kota dari pusat perdagangan. Oke, nilai-nilai yang dapat diambil atau dipetik dari Kerajaan Sriwijaya ini adalah keberaniannya, pengorbanan, persatuan, dan semangat yang tinggi seorang penguasa sehingga mampu menyatukan Nusantara dalam jangka waktu lama. Oke, ini merupakan gambar dari peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Boleh dilihat ya anak-anak, yang pertama ini ada gambar Candi Muara Takus, yang kedua Candi Muara Jambi. Ada yang pernah pergi ke Candi Muara Takus dan Muara Jambi? Ada yang pernah ke sana? Nah, rupanya anak-anak sudah rata-rata di sini sudah pernah ke sana ya. Oke, lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu kapan Kerajaan Mataram kuno berdiri. Nah, ada yang tahu kapan Kerajaan Mataram kuno berdiri? Oke, Mbak Ingga, Saudari Ingga. Oke, sangat tepat ya jawabannya, Ingga Anjani. Oke, Kerajaan Mataram kuno dikenal juga dengan nama Kerajaan Mataram Iwangsa Sailendra. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-8 yang kurang lebih pada tahun 775 sampai dengan tahun 850. Nah, ini bertepatan di daerah Bagelan dan Yogyakarta. Nah, jadi Kerajaan Mataram kuno ini dulunya ini berada di Bagelan dan Yogyakarta. Nah, seniman-seniman Kerajaan Mataram kuno ini telah menghasilkan karya seni. Nah, karya seni ini yang sangat mengagumkan. Misalnya contohnya ini Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini merupakan karya seni dari peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Nah, sampai saat ini Kerajaan Mataram kuno ini menciptakan Candi Borobudur, peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno ini, dan Candi Borobudur ini menjadi candi terbesar di Indonesia, di negara Indonesia. Nah, gambarnya kurang lebihnya seperti ini anak-anak ya, bisa dilihat. Ini Candi Borobudur. Ada yang pernah ke Candi Borobudur? Nah, saya rasa semua rata-rata di sini sudah pernah ke sana ya, ke Candi Borobudur, peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Nah, pembahasan yang keempat, di manakah Kerajaan Majapahit berpusat? Ada yang tahu di mana Kerajaan Majapahit berpusat? Oke, belum ada yang tahu. Oke. Nah, di sini penjelasannya Ibu akan menjelaskan Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar di Indonesia. Nah, jadi pada saat itu Kerajaan Majapahit ini menjadi kerajaan terbesar di Indonesia yang berpusat di daerah Jawa Timur. Ya, tepatnya di Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1293 Masehi dan
runtuh pada tahun 1500 Masehi. Nah, kerajaan Majapahit sendiri ini menganut agama Hindu dan Buddha. Nah, anak-anak bisa lihat gambar di depan ini ya. Ini kerajaan Majapahit, yaitu contohnya Candi Seto. Ini merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Oke, dari materi kita pagi hari ini ada yang ditanyakan dari siswa-siswi ibu, ada yang masih bingung mengenai peninggalan sejarah di Indonesia yang menganut agama Buddha, bisa langsung ditanyakan. Ada yang masih kurang paham, ibu memberikan kesempatan untuk anak-anak bertanya ya mengenai peninggalan-peninggalan candi yang menganut agama Buddha di Indonesia. Silakan. Nah, rupanya tidak ada yang bertanya ya, berarti semuanya sudah paham. Nah, ibu akan membacakan kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi pagi hari ini, agama Buddha dan keragaman budaya di Indonesia terdiri dari Kerajaan Kalingga, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, dan Kerajaan Majapahit. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ibu akan membagi tugas kelompok ya. Nah, jadi tugasnya itu buatlah clipping mengenai agama Buddha dan keragaman budaya di Indonesia. Nah, jadi tugas kelompoknya ini kalian membuat clipping ya. Cari gambar di internet mengenai kerajaan tadi yang ibu jelaskan. Nanti ibu bagi kelompok-kelompoknya siapa-siapa. Nah, nanti ditempel di kertas lalu diberi penjelasannya. Semisal contohnya 1. Kerajaan Kalingga. Nah, pembahasannya itu di bawah lahir berdiri pada tahun berapa Kerajaan Kalingga dan dipimpin oleh siapa dan bertempat di mana gitu ya contohnya. Dan tugas dikumpulkan paling lambat tanggal 30 Mei 2023. Jangan lupa ya tugasnya. Nah, contoh clippingnya seperti ini ya anak-anak. Nah, jadi ada gambar, ada penjelasan, ditempel. Nah, gambarnya itu bisa kalian cari di internet ya. Bisa kalian cari. Terus nanti diberi penjelasan di bawahnya mengenai tugasnya. Oke, nama-nama kelompoknya sudah ibu bagi. Yang pertama ada kelompok 1, yaitu kelompok 1 ada Nata, ada Medianto, ada Indi, dan ada Sonia. Nah, tugasnya kelompok 1 ini membuat clipping mengenai Kerajaan Kalingga. Nah, jadi kelompok 1 tugasnya, ingat ya, membuat Kerajaan Kalingga. Jadi membuat clipping mengenai Kerajaan Kalingga. Itu gambarnya dikasih gambar dan dikasih penjelasan kerajaan itu berdiri pada tahun berapa, berpusat di mana, dan dipimpin oleh siapa, dan peninggalannya itu apa dari Kerajaan Kalingga. Kemudian kelompok 2 ada Jini, Emil, Epi, dan Mardiono membuat clipping mengenai Kerajaan Sriwijaya. Kemudian kelompok 3 Nalanda, Liana, dan Noning, Firna. Ini membuat clipping mengenai Kerajaan Mataram kuno. Jadi dibuat clippingnya, cari referensi dari internet, gambarnya, lalu ditempel dan dikasih penjelasan mengenai Kerajaan Mataram kuno. Kemudian kelompok 4 ada Gita, Ingga, Deswi membuat clipping mengenai Kerajaan Majapahit. Jadi Kerajaan Majapahit itu berdiri pada tahun berapa dan dipimpin oleh siapa dan bertempat tinggal di mana. Jadi dikasih di bawah itu penjelasannya. Oke, ini nama-nama kelompoknya sudah ibu buatkan. Jangan lupa tugasnya dikumpul paling lambat itu tanggal 30 Mei 2023. Jangan lupa nama-nama kelompoknya semuanya. Nah, terima kasih Nama Budaya. Semoga
materi pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk menutup mata pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan meminta Saudari Tiara untuk memimpin doa. Oke, terima kasih. Ibu akhiri, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.